Ya, salam, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Evangelis Victor Immanuel Manikapola dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik, Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam topik pelajaran kita tentang Kristen sejati, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan mengajar kita, yang akan menyatakan kesalahan, yang akan memperbaiki kita dan mendidik kita agar kita menjadi Kristen yang benar atau Kristen sejati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini Engkau masih memberikan kami satu kesempatan lagi untuk hidup, dan kami percaya itu adalah waktu yang tepat untuk kami boleh dapat mengerjakan apa yang Kau inginkan, apa yang Kau mau ya Bapa. Terima kasih buat semua yang Kau kerjakan di dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami mau terus belajar dan diajar untuk mengenal Engkau secara pribadi, memahami isi hatimu, memahami rindumu, memahami apa yang Kau kehendaki, sehingga selama kami hidup di muka bumi ini, kami boleh dapat mengerjakan apa yang Kau rindukan itu ya Bapa. Kami sudah siap untuk mendengarkan sabdamu, maka mari ajar kami dan terus pimpin kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang menjadi orang Kristen sejati itu adalah dia harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus pasti masih mengingat bagaimana pentingnya seorang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, karena itu menjadi satu dasar yang sangat penting untuk orang Kristen menjadi Kristen sejati, ya, karena menjadi seorang Kristen yang benar, Kristen sejati itu dia butuh perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, karena itu akan mengubah pikirannya, mengubah hatinya, mengubah karakternya, kehidupannya. Dia mengalami terobosan demi terobosan, termasuk akan menumbuhkan iman di dalam diri dia. Jadi mari kita akan belajar topik yang kedua. Untuk menjadi orang Kristen sejati, maka dia harus memiliki iman yang benar atau iman sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak sekali orang Kristen yang berpikir bahwa dia telah memiliki iman yang benar. Tetapi tahukah Anda bahwa ada begitu banyak orang yang saya mau bilang bahwa bukan keliru, bahwa ketika dia mendasarkan imannya dia seturut dengan standarnya dia. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri dia punya standar sendiri untuk kita. Ketika kita percaya kepada dia, kita memiliki iman, kita harus memiliki iman yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ada satu ayat di dalam Lukas kalau tidak salah, sebentar saya buka. Lukas 18 ayat yang ke-8. Di situ Alkitab mencatat satu ayat minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu saya sempat singgung. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan," ayat yang ke-8, kalau tidak salah, tetapi jika anak manusia itu, ini Lukas pasal 18. Tetapi jika anak manusia itu datang, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, sebuah pernyataan yang begitu sangat amat krusial dan penting untuk kita pahami, bahwa ketika anak manusia itu datang, yaitu Tuhan Yesus,
apakah dia mendapati ada iman di muka bumi ini? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya untuk kita harus simak baik-baik. Oh, ternyata kita punya Tuhan Yesus ketika dia datang, dia mencari orang-orang yang memiliki iman yang sesuai yang diinginkan dan dikehendaki Allah, sesuai dengan standarnya Tuhan Yesus. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang berkata dia percaya atau dia memiliki iman kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki atau sesuai dengan standarnya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita buka dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sebagai dasar kita belajar firman Tuhan tentang iman. Di situ sudah jelas Paulus memberikan, atau penulis Ibrani memberitahukan tentang arti iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi kalau secara umum iman dalam Alkitab adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan yang melibatkan hati kita, yang melibatkan pikiran kita dan tindakan kita. Jadi iman itu bukan hanya sekedar mengetahui tentang Tuhan, tetapi juga percaya dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Sekali lagi, iman seturut dengan Alkitab yang kita pegang sebagai pedoman kita, Bapak Mama, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan yang melibatkan hati kita, yang melibatkan pikiran kita, yang melibatkan tindakan kita. Jadi iman bukan hanya sekedar kita mengetahui tentang Tuhan, tetapi juga percaya dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kita perlu mengetahui satu hal yang penting, Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi banyak orang Kristen yang berkata bahwa saya sudah punya iman, saya sudah percaya sama Tuhan Yesus, tetapi dia tidak hidup di dalam ketaatan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara harus menggarisbawahi bahwa ketika seorang itu berkata dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka sebenarnya dia harus hidup di dalam ketaatan kepada siapa yang dia percayai, baik itu perintahnya, hukumnya, ketetapannya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, betapa pentingnya Anda pahami ini. Karena ada begitu banyak orang Kristen tidak memahami tentang iman yang diinginkan oleh Bapa di surga itu apa. Apakah hanya sekedar pengetahuan tentang Tuhan, atau benar-benar dia menaruh pengharapan itu seutuhnya kepada Tuhan, dengan dia setia melakukan kehendaknya Tuhan Yesus selama dia hidup di muka bumi ini. Karena kita banyak menemukan banyak kehidupan orang Kristen yang tanda kutip berkata dia orang Kristen, tetapi dia benar-benar tidak menunjukkan ketaatan kepada perintah, hukum, dan ketetapannya Bapa. Apakah itu yang disebut dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus? Saya percaya itu pasti bukan hanya iman, itu bukan pasti iman yang sejati, tapi itu iman yang sesuai dengan standarnya manusia itu sendiri. Jadi Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita merenungkan apakah saya sudah memiliki iman sejati itu atau belum dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen atau orang percaya. Karena tadi yang kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-11, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Ingat, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu apa? Pengharapan di dalam Bapa itu apa? Kita ada bersama-sama dengan Dia kelak di bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang belum kita lihat itu apa? Keberadaan kita bersama dengan Dia kelak di bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru. Itu akan kita capai ketika kita setia dan taat dan penuh dengan iman, hidup di dalam ketaatan tadi. Selama kita masih ada di bumi. Jadi kenapa betapa pentingnya, seperti beberapa waktu yang lalu saya berkata bahwa harus berjumpa dengan Dia. Supaya Anda punya iman semakin bertumbuh, berkembang, dan akhirnya memiliki iman yang sejati di dalam Kristus. Perjumpaan pribadi sangat amat penting. Memiliki iman sebagai dasar dari segala sesuatu sangat amat penting sebagai orang Kristen. Karena kalau tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, tidak memiliki iman yang benar,
Bagaimana kita bisa kembali kepada Bapa dengan selamat? Bagaimana pula kita bisa bersama-sama dengan Dia kelak di bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru, Bapak Mama. Ingat, pengharapan kita ada di dalam Dia. Dan harapan kita yang paling sungguh dalam hati adalah kita kelak ada bersama dengan Dia di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Jangan dulu berpikir tentang, oh saya percaya bahwa saya akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita harus mulai belajar untuk melihat sisi Tuhan Yesus atau Bapa kita di sorga ini ada dua sisi. Jangan hanya lihat Dia penuh kasih saja, tapi Dia juga penuh dengan murka. Dia penuh dengan kecemburuan yang luar biasa. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang benar-benar takut dan gentar hanya kepada Dia yang kudus dan yang benar, Bapa kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari terus belajar untuk mengerti apa yang diinginkan oleh Bapa kita. Nah, iman yang benar, Bapak Mama, iman yang benar yang sesuai dengan standarnya Bapa, itu akan membawa kita kepada beberapa hal. Iman yang benar itu akan menyelamatkan kita. Iman yang benar itu akan membenarkan kita. Iman yang benar yang sesuai dengan kehendak Bapa itu akan menguduskan kita. Iman yang benar itu akan menggerakkan Tuhan untuk bekerja dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kita. Dan iman yang benar yang berasal daripada Bapa itu adalah mengalahkan dunia. Jadi iman yang sesuai dengan standarnya Bapa itu akan menghantarkan kita ke beberapa hal tadi yang saya sebut. Iman itu menyelamatkan kita, iman itu membenarkan kita, iman itu menguduskan kita, iman itu menggerakkan Allah untuk turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan semua yang baik dalam hidup kita yang mengasihi Dia, dan juga iman itu mengalahkan dunia. Jadi Bapak Mama bisa melihat betapa luar biasanya ketika kita menjadi orang Kristen dan memiliki iman sejati atau iman yang benar yang sesuai dengan standarnya Bapa. Anda bisa mengalami yang disebut dengan memiliki satu keyakinan penuh, bahkan sudah memiliki satu hal yang saya selamat. Dan itu iman itu yang menyelamatkan saya. Iman itu yang membenarkan saya. Iman itu yang menguduskan saya. Iman itu yang membuat Allah turut bekerja dalam hidup saya. Dan iman itu yang mengalahkan dunia, Bapak Mama. Jadi, harus kita tahu bahwa benar-benar Allah itu atau Bapa kita, Tuhan Yesus, itu benar-benar mencari iman yang sejati. Sekali lagi, Lukas tadi berkata bahwa ketika anak manusia itu datang, dia mencari apakah ada iman di muka bumi ini. Begitu banyak orang Kristen, begitu banyak orang yang sudah percaya sama Bapa, sama Tuhan Yesus. Tetapi kenapa ketika anak manusia itu datang, dia masih mencari iman yang benar? Dia masih mencari iman. Apakah ada iman di muka bumi? Berarti benar, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Bapa kita sangat membutuhkan yang namanya iman yang benar, yang sesuai dengan kehendaknya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, Bapak Mama, iman itu menghantarkan kita untuk selamat, atau iman itu menyelamatkan kita. Iman itu membenarkan kita. Iman itu menguduskan kita. Iman itu membuat Bapa turut bekerja dalam segala hal dalam hidup kita untuk mendatangkan semua yang baik. Iman itu yang mengalahkan dunia, ya. Nah, hari ini kita tidak belajarnya terlalu panjang-panjang, Bapak Mama, supaya kita benar-benar memahami betapa pentingnya iman itu. Iman yang sejati, Bapak Mama, yang dikehendaki oleh Bapak itu iman yang seperti apa, Bapak Mama? Iman yang seperti apa? Coba. Apakah ada yang tahu iman yang seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Mari kita buka dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal yang ke-5, pasal 1, 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan,
dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8 kita bisa lihat lagi sampai ayat 9, saudara. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kemudian coba kita lihat dulu ayat yang ke-11, sebagai nanti kita akan masuk sampai ke sana. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara bisa lihat kan, tadi pengharapan kita adalah kelak ada bersama dengan Dia di bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru. Iman itulah yang membawa kita kepada penyelamatan, itu keselamatan. Iman itu yang membenarkan kita, iman itu yang menguduskan kita. Jadi betapa pentingnya itu iman yang benar, yang dicari oleh Tuhan Yesus, itu iman yang sejati, iman yang sesuai dengan standarnya Dia. Nah, di sini kita bisa melihat dalam 2 Petrus pasal 1 tadi, Bapak Mama, bahwa di dalam iman yang benar, yang sejati itu ada beberapa unsur di dalamnya. Jadi bukannya sekedar percaya-percaya saja, tetapi dia harus memiliki beberapa unsur-unsur ini, sehingga dia bisa sampai pada titik yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia datang, dia mencari apakah ada iman di muka bumi ini, dia mendapati ada Bapak Mama, ada saudara-saudara yang telah memenuhi unsur-unsur ini di dalam iman Bapak Mama. Yang pertama dia bilang gini, iman sejati itu adalah iman yang di dalamnya ada pengetahuan. Iman yang di dalamnya ada penguasaan diri. Iman yang di dalamnya ada ketekunan. Iman yang di dalamnya ada kesalehan. Iman yang di dalamnya ada kasih. Dan iman yang di dalamnya ada perbuatan. Sekali lagi, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih, ada perbuatan. Jadi unsur-unsur ini harus dipenuhi dan harus hidup di dalam iman itu. Dan iman ada di dalam itu semua ada di dalam iman. Kalau kita hanya cuma sekedar percaya, ya, yang tadi saya bilang, iman itu bukan sekedar pengetahuan. Iman itu kepercayaan penuh kepada Tuhan yang melibatkan hati, pikiran, dan tindakan. Bukan hanya sekedar pengetahuan tentang Tuhan, tetapi dia benar-benar punya ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Jadi saudara bisa melihat yang pertama, yaitu tentang pengetahuan. Kenapa iman itu harus ada di dalam pengetahuan, atau harus engkau menambahkan pengetahuan di dalam iman Anda? Lihat, pengetahuan, atau saya selalu membawanya kepada disebut dengan pengertian yang benar. Karena iman tanpa pengertian yang benar, dia hanya sekedar menjadi iman, ya, jadi Kristen keturunan. Dia terlahir dalam keluarga Kristen, dia sudah percaya Tuhan Yesus karena papa dan mamanya percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, tanpa dia punya pengertian yang benar, tanpa dia benar-benar mengetahui siapa Tuhan Yesus sebenarnya, kenapa saya harus menyembah Dia, kenapa saya harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang Dia perintahkannya, ketaatannya, ketulusannya seperti apa, dan apa yang harus saya buat dalam hidup saya ketika saya percaya sama Dia. Jadi saudara bisa lihat, pengetahuan atau pengertian yang benar itu sangat amat penting. Sekali lagi, pengetahuan dan pengertian itu sangat amat penting dalam iman kita sebagai orang Kristen. Jadi untuk menjadi orang Kristen sejati, Anda harus memiliki iman yang benar. Nah, iman yang benar di dalamnya ada pengertian yang benar, ada pengetahuan yang benar akan Bapa yang kudus dan yang benar, saudara. Karena tanpa pengertian yang benar, seperti yang saya singgung beberapa waktu yang lalu, bahwa Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3, justru karena itu aku memberi kesaksian kepada kamu bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, tanpa memiliki pengetahuan yang benar akan Bapa. Apa yang terjadi, saudara?
Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi perbuatan mereka menentang Allah. Mereka benar-benar tidak tunduk dan taat kepada hukum, perintah, dan ketetapannya Bapa. Dan itu yang terjadi kebanyakan di dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Dia berkata dia percaya sama Tuhan Yesus, dia berkata bahwa dia seorang yang punya iman kepada Tuhan Yesus, tapi dia tidak punya pengertian. Dia tidak punya pengetahuan yang benar akan Tuhan Yesus. Itu menjadi persoalan. Makanya banyak sekali orang Kristen hanya melakukan rutinitas agamawi. Dia tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa. Imannya tidak sampai kepada memberi dia pengudusan, menguduskan dia, membenarkan dia. Iman tidak sampai pada menyelamatkan dia. Ya hanya sekedar iman saja. Akhirnya rutinitas saja sebagai orang Kristen. Jadinya munafik, jadinya fasik. Karena dia tidak punya pengertian. Jadi hati-hati Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan jadi orang Kristen munafik. Jangan jadi orang Kristen fasik. Bahaya. Ya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20 bisa kita buka. Anda bisa lihat hubungan dengan minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu sangat penting. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20 ini memberi sebuah penegasan lagi bahwa ketika kita berjumpa dengan Dia, kita memiliki pengetahuan yang benar. Anak Allah telah datang, tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara bisa pahami satu ayat ini luar biasa. Tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Saudara bisa pahami ini, betapa pentingnya pengetahuan yang benar itu, ya. Jadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu penting, karena perjumpaan itu membuat kita menerima pengertian yang benar dari Tuhan Yesus yang menghantarkan kita untuk bisa mengenal Bapa dengan benar. Makanya orang Kristen tanpa perjumpaan pribadi, mana bisa dia punya iman itu memiliki pengetahuan yang benar akan Bapa. Mana bisa dia akan memiliki pengertian. Karena pengertian yang benar dan pengetahuan yang benar akan Bapa itu datangnya dari Tuhan Yesus. 1 Yohanes kan bilang, Tuhan Yesus itu datang dan memberikan pengertian itu. Kita dikaruniai pengertian itu yang menghantarkan kita untuk bisa mengenal Bapa dengan benar. Jadi kalau orang Kristen berkata bahwa saya sudah mengerti, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia omong kosong. Makanya banyak sekali orang Kristen itu, para banyak juga hamba Tuhan yang cuma berpatokan pada catatan-catatan orang, buku-bukunya orang. Bukan saya bilang anti buku, ya bukan. Tetapi kebanyakan orang hanya cuma mengutip kata-kata orang, mengutip tulisan-tulisan orang, tanpa dia sendiri mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa, sehingga dikaruniai pengertian itu, dan imannya itu akan semakin kuat dan teguh, semakin bertumbuh dan berakar di dalam Bapa. Nah, jadi yang pertama ini penting Bapak Mama, kalau mau punya iman yang sejati, di dalam imanmu itu harus ada pengertian yang benar, harus ada pengetahuan yang benar. Dalam Amsal pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, saudara. Amsal pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi butuh pengertian, butuh pengetahuan supaya semakin bijaksana.
Kita buka lagi ayat ini, kita buka-buka ayat Bapak Mama, Amsal pasal 2 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Amsal terus ini Bapak Mama ya, tidak apa-apa ya. Amsal pasal 2 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Sangat amat penting Anda berjuang untuk dapat memiliki pengertian yang benar. Makanya Bapak Mama semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan sampai hanya cuma jadi pribadi ya, yang penting saya sudah Kristen, seperti banyak hamba Tuhan atau orang-orang Kristen sekeliling mungkin di sekitar kita. Yang penting percaya, yang penting ke gereja, yang penting kasih perpuluhan, yang penting kasih persembahan, bantu orang ini pasti masuk surga. Padahal hatinya masih mendendam, pikirannya masih busuk, masih suka menyembah berhala, berzina, ada percabulan di sana, ada persinahan di sana. Ya, mari kita jadi orang Kristen yang memiliki iman yang benar. Satu, memiliki unsur pengertian yang benar di dalamnya. Karena iman tanpa pengertian yang benar menjadi iman yang palsu, menjadi iman yang kerdil, menjadi iman yang penting saya percaya, begitu. Jadi mari miliki pengertian yang benar. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, kita habiskan ayat ini ya. Amsal 16 ayat yang ke-16, saudara. Kita main ayat ini, kita bahas satu-satu dari setiap pernyataan 1-2 Petrus pasal 1. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Sekali lagi, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Jadi Anda bisa tahu betapa pentingnya pengertian itu. Ya. Mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak, mendapat apapun juga itu. Jadi pengertian itu nilainya sangat amat mahal. Pengetahuan yang benar akan Bapa itu sangat amat mahal, saudara. Yang terakhir, dalam pengetahuan pengertian yang benar itu, dia berkata Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kembali ke Amsal pasal 2, Bapak Mama. Ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Luar biasa kan Bapak Mama? Perjumpaan pribadi dengan Bapa membawa kita memiliki iman yang benar, memiliki iman yang sejati, dan iman yang sejati akan dikaruniai dengan pengetahuan pengertian yang benar akan Bapa, yang mengantarkan kita dapat mengenal Dia. Mengenal Dia sudah pasti kita punya iman ini akan semakin kuat, semakin kokoh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua setelah kita memiliki pengetahuan yang benar akan Bapa, kita harus memiliki yang namanya penguasaan diri. Ya. Jadi penguasaan diri ini lahir dari apa? Ketika seorang Kristen memiliki pengetahuan yang benar akan Bapa. Di dalam iman yang sejati itu sudah pasti ada pengertian yang benar akan Bapa. Di dalam iman yang di dalam pengetahuan atau pengertian yang benar akan Bapa, akan lahir juga yang disebut dengan penguasaan diri. Atau orang yang punya iman yang sejati sudah pasti dia bisa menguasai dirinya. Kenapa penguasaan diri itu sangat penting? Ya, penguasaan diri itu adalah kemampuan Bapak Mama untuk bisa menaklukkan apa yang ada di dalam diri Bapak Mama. Jadi itu bisa menguasai diri, artinya bisa mampu menaklukkan diri. Bapak Mama, ada satu hal yang ingin terus saya sampaikan buat Bapak Mama, saudara-saudara. Di dalam diri manusia ini ada keinginan. Ya, ada keinginan daging, ada keinginan mata, dan ada keangkuhan hidup namanya. Nah,
Ada keinginan daging, ada keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ini terus memberontak di dalam tubuh seseorang. Jadi makanya kenapa dia membutuhkan iman yang benar, iman yang sejati yang di dalamnya ada pengertian yang benar, supaya dia mampu menaklukkan dia punya diri, supaya dia mampu menaklukkan ini keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Karena 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15, 16, 17 berkata bahwa jangan engkau terlena, engkau terbawa oleh segala keinginan dunia ini yang sedang lenyap dengan segala keinginannya, saudara. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan ketika kita dikuasai oleh keinginan itu semua, sekalipun kita orang Kristen, sekalipun kita berkata kita punya iman, tapi kita punya keinginan ini lebih kuat, kita punya keinginan daging ini lebih kuat menguasai kita, iman kita itu cemen semua. Iman kita tuh menjadi iman yang biasa saja. Makanya ketika Tuhan datang itu dia mencari adakah iman di muka bumi ini, dia tidak mendapati apa-apa. Sekalipun kita sudah percaya sama dia. Karena dia sendiri punya standar. Jangan pakai standar kita. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, ikuti dia. Apa yang menjadi rindunya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi standarnya dia. Itu yang kita ikut. Bukan apa kata pendeta, bukan kata hamba Tuhan, kiri kanan, belum tentu. Ikut kata Tuhan Yesus. Alkitab sudah memberikan penegasan yang jelas. Jadi hati-hati Bapak Mama. Mari kita buka dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Amsal 25 ayat yang ke-28 Bapak Mama. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara bisa punya imajinasi, tembok kota yang roboh, tembok yang melindungi, tembok yang menaungi, tembok yang membuat orang bisa aman dan nyaman tinggal di dalam satu kota tapi rubuh. Anda bisa membayangkan ketidaknyamanan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran akan musuh-musuh yang masuk ke dalam kota. Jadi, seperti itulah keadaan orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Jadi betapa pentingnya Bapak Mama, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu boleh dapat menguasai diri. Ya, karena hidupmu akan semakin tenang kalau bisa menguasai diri. Jadi hati-hati, taklukkan dirimu, kuasai dirimu, supaya Anda bisa berdoa, supaya Anda bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa, bukan sesuai keinginan kita. Karena manusia ini juga kadang-kadang selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh dirinya, bukan mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Padahal dia berkata, saya cinta Tuhan Yesus, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Ternyata itu hanya cuma kata-kata manis di bibir, mengucap kata, kan begitu kan Bapak Mama. 1 Petrus pasal yang keempat, kita lihat pasal 4 ayat yang ke-7 Bapak Mama. Satu Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 Bapak Mama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi sebentar lagi segala sesuatu ini akan berakhir. Oleh karena itu Alkitab bilang nggak apa-apa. Kuasai diri, taklukkan diri, kuasai diri, taklukkan dirimu supaya Anda bisa jadi tenang dan akhirnya bisa berdoa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak bisa kuasai diri bagaimana Bapak Mama? Jadi Kristen tapi keinginan daging masih terus kuasai. Jadi Kristen tetapi keinginan mata masih terus menguasai. Menjadi Kristen tetapi sombongnya minta ampun. Bertobat. Jangan pernah merasa diri lebih rohani, lebih beriman, lebih takut Tuhan. Ya, selama kita merasa seperti itu, kita punya keangkuhan hidup. Jadi perlu membaca Mazmur 131 setiap pagi sebelum
pergi bekerja. Supaya dia tahu bahwa dia harus menaklukkan dirinya setiap hari. Ya, coba kita buka dulu Mazmur 131. Ya, ini bukti seorang yang harus menguasai diri itu seperti apa. Mazmur 131. Itu hanya beberapa ayat, 3 ayat atau 4 ayat. Kita baca semuanya. Nyanyian ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Ayat yang ketiga. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi, di ayat yang kedua itu Bapak Mama, itulah cara bagaimana Bapak Mama mampu menaklukkan diri dan menguasai diri. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwa kami dalam diri kami. Jadi Bapak Mama penting sekali untuk boleh dapat menguasai diri. Karena dengan itu iman kita terjaga, kita punya iman bertumbuh, semakin kuat dan semakin kuat dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Mama, ketekunan. Tekun, telaten. Dalam bahasa Indonesia telaten, dia tekun. Dia konsisten. Dia penuh dengan dia berdiri di jalan yang sama dan terus berjalan di jalan yang sama. Dia melakukan kehendaknya Bapak, bukan satu hari lakukan, besok tidak, besok lagi lakukan, lusa tidak, atau minggu ini mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, nanti 3 bulan kemudian drop ulang lagi. Tidak, ketekunan itu tidak seperti itu. Dia tekun terus, dia konsisten, penuh dengan integritas. Jadi Bapak Mama di dalam iman itu harus tekun, tidak bisa tidak. Karena ketekunan itu akan melahirkan yang disebut dengan ketidakkhawatiran seseorang. Karena dia tekun, dia berharap penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Tekun itu setia. Jadi tekun melahirkan kesetiaan itu Bapak Mama. Jadi di dalam iman yang benar, iman yang sejati, yang sesuai dengan standarnya Tuhan Yesus, Anda harus memiliki yang namanya ketekunan, konsisten, integritas yang penuh, disiplin yang tinggi. Jangan hari ini berdoa, besok tidak. Hari ini setia melayani, besok tidak. Oh, enggak bisa begitu. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-36, Bapak Mama. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kita semua ini perlu ketekunan. Ketekunan dalam melakukan kehendak Allah. Jadi setelah kita selesai, dia berkata sudah selesai dan kita dipanggil pulang, ya kita layak menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan atau telah ditetapkan oleh Tuhan itu kepada kita, saudara. Jadi Bapak-Bapak sangat penting tekun. Kita sangat membutuhkan ketekunan. Ya, sehingga setelah kita melakukan kehendak Allah ini terus-menerus secara terus sampai selesai, sampai di ujung hidup kita, saudara, ya kita mendapatkan apa yang dijanjikan, keselamatan yang kekal itu. Kita ada bersama dengan dia di bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru. Jadi jangan sampai kita tidak tekun, jangan sampai kita hanya seperti lumba-lumba naik turun, naik turun, naik turun. Tidak bisa. Adakah iman di muka bumi ini? Dia sedang mencari iman yang benar, iman yang sejati, iman yang sesuai dengan standarnya dia, bukan iman sesuai dengan apa yang kita pikir itu adalah iman. Tidak. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Kita bisa baca di situ Bapak Mama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan. Jadi orang yang tekun itu adalah orang yang bertahan, Bapak Mama. Jadi dia tidak akan pernah goyah, dia tetap konsisten. Dia tetap apa yang Tuhan perintahkan, dia tetap kerjakan. Anda bisa lihat contoh seperti Nuh. Itu adalah orang yang tekun, yang bertahan di tengah berbagai macam cercaan, godaan, himpitan, omongan daripada baik itu orang luar, bahkan istri dan anak-anaknya. Tetapi Nuh tetap konsisten sampai Allah menyatakan apa yang ingin dikerjakan Bapak melalui Nuh. Jadi Bapak Mama, konsisten itu mahal. Ketekunan itu mahal. Karena di dalam ketekunan kita bisa tahan uji, kita bisa kita bisa keluar dari pencobaan yang terlahir. Sebenarnya bahasa kita pada orang Kristen pikirnya Tuhan yang memberi pencobaannya. Ini saya sedikit keluar sedikit, ingin memberikan sebuah pengertian kecil tentang pencobaan itu sebenarnya datangnya dari Tuhan atau datangnya dari manusia. Dalam Yakobus dia berkata bahwa manusia itu dicobai oleh dirinya sendiri. Jadi manusia itu sebenarnya dicobai oleh keinginannya sendiri. Bukan dicobai oleh Allah, bukan dicobai oleh apa-apa. Tetapi manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Makanya kenapa tadi dalam penguasaan diri Anda harus mampu menguasai diri Anda, itu menguasai keinginan. Karena keinginan kita inilah yang mencobai kita terus-menerus. Mencobai kita terus-menerus untuk jatuh dalam dosa, mencobai kita terus-menerus untuk tidak taat sama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari Bapak Mama tekun melakukan kehendak Bapa. Itu membuat iman kita semakin kuat dan menjadi sejati di dalam Bapa. Di dalam ketekunan, di dalam penguasaan diri, dalam pengetahuan yang benar, dalam iman Bapak Mama akan lahir yang namanya kesalehan. Saleh. Saleh itu suci, kudus. Ayub pasal 1 ayat 1 dan Ayub pasal 2 ayat 13. Jadi kalau Anda baca di dalam kitab Ayub, Ayub pasal 1 dan Ayub pasal 2 ayat 13, Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu saleh. Yang berikut, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam, seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Tetapi Ayub tidak mencela Tuhan, tidak menyalahi Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, dia tetap hidup dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi Bapak Mama, pengertian penting, penguasaan diri penting, ketekunan penting, kesalehan itu terlahir dari beberapa unsur tadi. Jadi untuk bisa sampai level kita punya iman saleh, Anda butuh pengertian yang benar, Anda butuh pengetahuan yang benar tadi, Anda butuh menaklukkan diri Anda dan menguasai diri Anda butuh tekun melakukan kehendak Bapa, baru sampai pada level saleh. Seperti Ayub, hidup dalam penderitaan tapi dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan dirinya sendiri, dia tetap fokus, dia jujur, dia takut dan gentar, dia saleh kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus harus punya iman yang di dalamnya ada kesalehan. Ada seorang yang mengacu pada integritas moral seperti Ayub. Jadi saleh itu mengacu kepada integritas moral seperti Ayub dan komitmen sepenuh hati kepada Allah. Itu saleh. Yang berikut, yang terakhir Bapak Mama, yaitu puncak yang tertinggi dari kekristenan adalah iman itu ada kasih.
Jadi tadi ada pengetahuan atau pengertian yang benar akan Allah, ada yang disebut dengan penguasaan diri, menaklukkan diri sendiri, ada yang namanya juga ketekunan, ada kesalehan, baru ada kasih. Jadi orang Kristen bilang, saya percaya Tuhan Yesus langsung ada kasih. Ada proses untuk menuju memiliki kasih yang benar, kasih yang sejati. Ada prosesnya yang menuju ini, Bapak Mama. Jadi tidak segampang yang orang berpikir membalikan telapak tangan. Saya orang Kristen, jadi saya harus menunjukkan kasih. Amin. Tapi harus melalui proses sebenarnya dia punya unsur-unsur ini harus Anda penuhi. Supaya kasih yang Anda miliki, kasih yang penuh dengan pengertian yang benar, kasih yang penuh dengan penaklukan diri, sehingga orang mau terima kasih dan kita kembali atau tidak, orang mau bikin apa sama kita, tapi kita tetap tulus, menolong kita tetap tulus mengasihi, orang mau membenci kita, menusuk kita dari belakang, mengkhianati kita, tetap kita mengasihi dia dengan tulus. Kenapa? Kita diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar akan Allah. Kita diperlengkapi dengan penaklukan diri kita. Kita telah mampu menaklukkan diri kita. Kita diperlengkapi dengan ketaatan, ketekunan kita melakukan kehendak Bapa. Kita diperlengkapi dengan kesalehan itu tetap hidup. Kita tetap berintegritas moral di dalam Bapa, itu teguh dalam kita. Kemudian baru kita punya kasih. Jadi Bapak Mama tidak gampang punya kasih, harus melewati. Kemudian tidak gampang juga memiliki iman yang benar. Ini 5 unsur, ini harus ada. Mari kita buka 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Mama, jangan capek-capek buka ayat ya. Satu Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap teguh. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Nanti dalam pembahasan selanjutnya itu kita akan bicara tentang kasih sebagai orang Kristen yang sejati, dia pasti memiliki kasih yang sejati. Jadi kita sudah mulai belajar ini, akan masuk lebih dalam lagi dalam sesi yang berikut. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. Bapak Mama, saya percaya semua sudah biasa baca ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sekali lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Makanya kasih itu paling tertinggi. Amin. Karena dia telah melewati berbagai macam proses untuk sampai kepada kasih itu. Jadi Bapak Mama, mari kejar iman yang benar ini, kejar iman sejati ini. Sekali lagi, Lukas berkata ketika anak manusia itu datang, dia mencari adakah iman di muka bumi ini atau tidak. Adakah iman di muka bumi ini? Padahal manusia semua, banyak sekali orang Kristen di muka bumi ini, tapi dia masih tanya, adakah iman di muka bumi ini? Ya karena dia tidak menemukan iman yang sejati. Dia tidak menemukan iman yang benar sesuai standarnya dia. Kita bersyukur hari ini dibukakan oleh Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan, bahwa yang diinginkan oleh dia, iman yang sesuai dengan apa yang diinginkan, adalah iman yang penuh dengan pengertian yang benar akan dia. Iman yang penuh dengan penguasaan diri, iman yang penuh dengan ketekunan, iman yang penuh dengan kesalehan, iman yang penuh dengan kasih, dan yang terakhir, iman yang penuh dengan perbuatan. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Wahyu berkata, aku tahu jari lelamu, aku tahu perbuatanmu, aku tahu apa yang kau lakukan, tapi aku mencela engkau. Engkau hidup, tetapi engkau mati. Pelayanan banyak,
bikin ini, buat ini, bantu ini, buat ini, lakukan ini. Tetapi Tuhan mencela, engkau memang hidup, tetapi engkau hidup, tetapi mati. Imannya tidak ada. Karena dia tidak menemukan ada iman yang sejati, iman yang benar sesuai dengan standarnya dia. Oleh karena itu, Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari, kejarlah, milikilah iman yang benar ini. Memang tidak gampang, perjuangan kita panjang Bapak Mama. Ya, untuk bisa sampai itu tidak gampang. Harus perjuangan, harus berkorban. Tuhan Yesus untuk bisa sampai ke salib itu, dia butuh perjuangan. Ada proses pertama 30 tahun, proses kedua 3,5 tahun, kemudian proses dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore sana. Dia menderita, harus turun ke dalam dunia orang mati. Bapak Mama, tidak gampang untuk mencapai sesuatu yang menjadi standarnya Bapak. Harus butuh perjuangan. Makanya kekristenan yang benar itu bukan kekristenan hanya memakan janji, tapi kekristenan yang harus mengikuti jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus, yaitu jalan via dolorosa, jalan penderitaan, jalan kesengsaraan dan kesusahan. Oleh karena itu, kalau orang Kristen tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami kesusahan, tidak pernah mengalami tekanan dalam hidup, aduh, bagaimana dia punya iman yang benar? Bagaimana dia memiliki iman yang sejati? Mari Bapak Mama, untuk memiliki iman yang sejati harus belajar, punya pengertian, punya pengetahuan yang benar. Harus bisa mampu menaklukkan diri sendiri, penaklukkan diri, penguasaan diri. Harus tekun, setelah menguasai diri kita harus tekun melakukan kehendak Bapa. Sehingga setelah kita melakukan itu, kita menerima apa yang ditetapkan oleh Bapa buat kita kelak di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Harus saleh, tetap berintegritas, tetap menjaga kekudusan hidup, harus memiliki kasih yang benar, dan itu terus kita wujudkan dalam perbuatan kita sebagai orang Kristen. Saudara, tanpa iman yang benar dan iman yang sejati atau iman yang sejati, kita akan menjadi orang Kristen yang sia-sia atau orang Kristen KTP tanpa pertobatan. Biarlah pelajaran sederhana ini memberkati Bapak Mama dan mempersiapkan Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus untuk terus berjuang dan bekerja keras untuk memiliki iman yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, supaya menjadi Kristen yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pelajaran pagi hari ini yang begitu luar biasa. Biarlah kami boleh dapat mengerti yang Engkau inginkan, sehingga ketika Engkau datang, Engkau mendapati ada iman di muka bumi ini, karena setiap kami boleh dapat berjuang untuk memiliki iman yang sesuai dengan standar-Mu, iman yang sesuai dengan rindu-Mu, yaitu iman yang penuh dengan pengertian yang benar, iman yang penuh dengan penguasaan diri, iman yang penuh dengan ketaatan, ketekunan, iman yang penuh dengan kesalehan, iman yang penuh dengan kasih, dan itu diwujudkan dalam iman yang penuh dengan perbuatan kami ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang kudus dan yang benar. Biarlah Engkau memetraikan setiap benih firman-Mu ini Bapa, yang akan terus bertumbuh, dan aku percaya Roh-Mu yang kudus itu akan terus memberi pertumbuhan, terus bertumbuh, berakar, bertumbuh sampai menghasilkan buah dalam seluruh hidup kami. Berkati semua program ini dan biar menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. God bless.